Masuk Pak. Pak, itu. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Alhamdulillah. Saya yang malam. Oh, Yang waalaikumsalam. itu. Sini. Baru pulang katanya, Pak ya? Iya. Alhamdulillah tadi sore sih. Ke temen yang semalam yang itu Pak, yang saya segan. Oh. Saya di depan posnya, Pak. Depan Tapi pos? bukan pos depan, pos yang Dekat lapangan. dekat lapangan. Bukan. Oh, Dari pas 35. di depannya. Mm-mm. Oh. Seperti saya pinggirnya itu di hook itu. Depan pos. Itu waktu itu memang saya pernah tolong 2 tahun yang lalu. Siapa tuh? Si ibu yang semalam. Oh, iya. Monik. Ya, Bu siapa namanya sih? Monik. Monik. Bu Monik. Alhamdulillah udah berjalan 2 tahun. Saya juga sempat kayaknya pernah kesini, saya bilang gitu karena ada malam dijemput Pak Budi. Jam 1-nya itu saya baru pulang ngobatin dari luar. Mungkin udah capean tidur. Pak Budi dari jam 2 apa jam 1 Iya, gitu udah. teleponnya. Si Bolak balik ini ke sini nelpon, ya. Iya, kata saya ya Allah, pas udah jam 3 lah. Alhamdulillah bisa kedengaran, kata saya ada yang manggil ini. Pas keluar alhamdulillah ada Pak Budi. Udah 3 jam itu Pak, dari jam Ya 12. Ini untung saya juga belum keluar nih mau ngobatin tahap 2. Awalnya itu kan ada acara ini, Pak, serah terima core-block gitu kan, di pos itu. Terus ada acara liwetan juga, nasi liwet. Habis itu makan lah ya semuanya itu, bawa-bawa di situ. Terus ibu-ibunya termasuk istri saya kan Di rumah kan kita masaknya. masak. Oh, masaknya di rumah nih dekat ya. Ya kan deket ya. Posisi dia lagi emosi gitu, abis marahin anaknya. Oh. Mungkin salah satu bapak-bapak ada yang gimana kali di pos itu kenanya ke dia. Juga tadi juga ditebang, Pak, itu pohonnya. Tapi yang belakang pohon karetnya tuh nggak ditebang sih, cuma dipapas doang. Yang tadi tuh sore. Dia Awal nelpon aku. Kan aku teman dekatnya. Temenin gua katanya. Gue kayaknya nggak enak lagi nih, mulut gua kayak ada yang mau ngoceh-ngoceh. Akhirnya aku kesana nemenin kan tuh pas bangun tidur. Biar dia nggak kosong lah, Iya, ajak ngobrol bercanda. Nah, pas suaminya pulang baru kan tadi kesini tuh, minta tolong bapak lagi. Kondisinya sekarang gimana? Katanya sih udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma nih Pak, semenjak kita nemenin kita jadi kayak gimana gitu. Saya merinding terus, Iya, Pak. Ini ada yang ngikutin kok. Jadi ada sosok wanita yang ngikutin. Siapa? Di antara ibu sama bapak ini. Jadi ngerasanya Tuh sampai sekarang tuh, Pak. Sama aku juga. Kalau aku bisa ngerasanya di punggung ya Pak. Kalau di punggung itu udah merinding, aku udah ngerasanya udah nggak beres. sosok ini ngerasa jangan ikut campur gitu. Jadi ada sosok wanita ini. Allah Akbar. Ini wanita ini memang adanya Pak, di situ. langsung dekat ke kepala aku loh Pak. Iya. Jadi wanita ini memang posisinya memang ada di dekat pohon-pohon bambu situ. Ada terkepeknya dari badan langsung ke Ini kepala saya ya Pak. merinding aja. Merinding terus dari semalam itu. Iya, dari Tadi sholat subuh. aja saat maghrib, astagfirullahaladzim. Jadi nggak husu gitu, maghrib juga. Sorry. Kayak ada yang merhatiin aja gitu ya. Merhatiin sih enggak, Pak, cuma aja merinding gitu. Karena kan manusia yaitu fungsinya dari bulu yang ada di tubuh kita ini kan sebagai deteksi kalau memang ada yang sesuatu yang negatif pasti dia akan bangun lah gitu, merinding. Jadi ada sosok wanita ini yang coba untuk ya ibaratnya dia marah lah gitu. Karena mungkin merasanya mencoba untuk menolong. Jadi kayak nyetrum gitu loh Pak ke badan. Seret Iya. gitu. Kan kalau merinding udah gitu. Kalau aku tuh kayak sentuh seret drut gitu langsung. Kayak Kayak ada berasa dingin-dingin juga, terus juga Iya. kayak ketusuk langsung kayak ngalir gitu, kayak kesemutan lah gitu. Iya. Tapi kan di saya ada pohon ketapang kencana kan, dua gede-gede tuh, Kata Pak. dia di situ ada dia ngeliat. Yang depan rumahnya udah dipapas sama saya tuh. Tapi kan yang Seberangnya. seberangnya. Oh.
ada pohon gede tuh depan rumah saya. Dulu itu saat belum jadi blok ya. Dulu kan kebetulan sih memang awal nih Iya. di sini nih. Si adiknya Pak Hendrik, Pak. Wah Hendrik, makanya katanya saya kayak kenal sama Pak Hendrik dulu saya. Aduh, Tadi cerita juga ada di sana. ada sering cerita ya. Berapa kali saya ajakin ekspedisi dulu. Tadi juga cerita Pak Eka, aduh Pak Eka. Jadi dulu tuh di situ memang blok itu kan dulu tanah kosong ya, gundukan-gundukan itu emang ada kerajaan ular di situ. Jadi pada saat saya waktu itu main ke rumah Pak Sigit tuh. Pak Sigit blok. Ya, blok yang sana tuh. Kalau dulu mah masih lapangan tanah gitu, jadi katanya pendek gitu ya. Sekarang kan udah banyak rumah, jadi kayak banyak itu jalan. Memang di situ banyak. Pertama dari sosok silumannya di situ banyak. Yang kedua, karena ada yang dibuang dulu mayat di situ. Jadi sejarah sisirannya seperti itu. Jadi banyak banget. Itu sih sebelum puri dibangun gitu. Emang tempatnya di situ lumayan ini deh itu. Ditambah lagi pinggir kali itu kan tempat orang buang negatif itu pasti ke sungai gitu. Jadi ini sebenarnya di balik dari yang semalam itu sebenarnya memang udah ada gangguan sebenarnya dalam rumah tangga Bapak Ibu. Jadi Makanya kita selalu ada aja ya. Jadi gini loh Pak, jauh sebelum kita nikah itu aku juga kode kayak dikasih tanda-tanda di dalam rumah itu ada, tapi nggak tahu ya, aku juga suka ngeliat lah gitu. Sebelumnya kan saya ditinggal istri saya meninggal Pak. meninggalnya di sini di Puri atau sebelum? Kan saya rumahnya di Cicadas. Ah. Saya emang meninggalnya di Cicadas, tapi kan tiap harinya di Puri. Di Puri. Sebelum satu hari saya bawa ke Cicadas, meninggalnya di Cicadas. Di rumah Pak Hendrik. Jadi gini loh Pak, yang bikin mengganjal kan kalau di tradisi aku di Jakarta mah kalau misalnya kita meninggal pasangan itu harus dibisikin cerai mati. Bahasanya begitu kan kalau di Jakarta gitu, tapi kalau di sini aku nggak tahu. Aku nanya sama beliau ya kan, kamu bisikin apa? Enggak, ternyata enggak. Nah dari pas kita deket itu kayaknya aku merasa kayak ada gangguan takutnya dari almarhumanya gitu, almarhum istrinya. Apa deket kali saya emang bener-bener deket juga. kali kan pos kali Bukannya pinggir saya negatif bener-bener thinkingnya ke pinggir. situ sih. Iya. Kembali lagi ya, yang namanya orang sudah tiada, bukannya lepas, pindah alam lah. Gitu. Kita nggak bisa bilang. Ada orang bilang ini orang meninggal udah, ya sudah meninggal nih. Sebenarnya orang meninggal itu mereka masih ada, cuman beda alam. Nah, tadi dibilang tradisinya pada saat jenazahnya itu harus dibisikin, gitu kan, aku akan talak atau gimana gitu kan. Ya, memang itu ada omong seperti itu. Tapi ya kembali lagi. Di sini yang saya lihat ada hal yang memang intinya bikin rumah tangga tuh ada aja, dari rezeki atau dari pengeluaran tuh ada aja yang rusak lah apa barang kayak gitu. Iya betul ya. Benar. Banget Pak. Itu kenapa ya? Ada aja ya yang. Iya. Jadi memang ada yang mengganjal di sini. Dari itu karena apa ya Pak? Saya coba telusurin ya. Jadi yang pertama di sini ada orang yang belum ikhlas dalam pernikahan ini. Ya mungkin bisa saja saat ini udah pernah belum datangin makamnya? Udah. Sering. Dan minta maaf ataupun ikhlasin. Jadi semenjak aku dari deket sama beliau deket nih ya, belum menikah, kan aku udah ada gangguan tuh Pak di dalam rumahnya ya kan, dari aku nyuci piring segala macem. Aku jelasin kok aku kayaknya ngerasa aneh deh. Aku pengen tanya boleh, waktu kamu almarhum meninggal itu ngebisikin apa enggak? Soalnya waktu almarhum ibu aku, bapakku ngebisikin itu gitu. Ternyata enggak. Oh dari situ tuh aku cari tahu, nanya sama guru-guru pengajian, coba kamu datangin ke pemakaman minta maaf atau apa gitu. Udah kita jalanin semua Pak. Udah paham gitu. Mau nikah pun kita minta maaf, minta restu segala macam gitu. Apa? Jarang. Iya. Ya di sini yang tadi saya bilang ada sosok wanita. Ini saya juga nggak berani bilang apa
apakah ini dari almarhumah atau apa ya, cuman saya coba untuk gali di sini. Memang ya beliau ini terkesan seperti kayak belum ikhlasnya entah kenapa, jadi seolah-olah tuh nggak boleh nempatin rumah itu. Ya, coba saya akan komunikasikan ya, maksudnya ya sudahlah, udah nggak perlu lagi. Ini kan jin korin. Iya. Ya, jin korinnya ataupun jin yang memang masih ada urusan tentang duniawi lah gitu ya, harusnya nggak ikut campur. Di sini yang saya lihat, ini coba saya untuk berkomunikasi, dia nih iri. Iri. Jin iri. Jadi dia ini iri. Jadi ngerasanya dulu tuh nggak seharmonis ini sama saya. Jarak. Apakah dulu bapak di mana, istri di mana? Enggak. Atau sering setiap hari ketemu? Kan satu kerjaan. Apakah masih satu rumah, satu ini, saling komunikasi atau gimana? Alhamdulillah. Yang disampaikan dia seperti itu. Dulu sama saya itu jauh, tidak seperti harmonis saat ini dengan istri barunya. Kalau secara ini sih memang wajar sih dia berbicara seperti ini, karena apa yang merasa dia cinta lah gitu. Dulu sakit apa sih kalau boleh tahu? Kan waktu itu Lagi zaman-zamannya musim COVID, dia lambung tuh. Iya. Jadi dia ini kayak masih belum ikhlas untuk pernikahan ini. Pas mau nikah itu izin nggak ke makam, saya mau nikah lagi gitu. Ini nggak sinkron dengan apa yang disampaikan dia. Dia bilang saya ngerasa nggak dihargain, saya ngerasa nggak dicampakkan lah gitu. Dia udah nggak sayang lagi sama saya. Ya karena posisi kita udah menikah lagi kali gitu. Bapak Ibu ikut saya merem ya, meremin ya, dalam hati zikir astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Konsentrasi meremin, istighfar dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya siapa Pak? Almarhumah Cici Mintarsi. Cici Mintarsi binti Ii Sukarma. Ii Sukarma. Ya. Assalamualaikum ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kamu ini mengganggu. Aku tahu kamu bukan dia. Konsentrasi, Bapak Ibu tenangin, relax, istighfar terus. Ya aku tahu kamu bukan almarhumah. Kamu menyamar-nyamar saja. Jangan suka mengganggu rumah tangga orang. Saya tahu meskipun wajah kamu berubah mirip-miripnya seperti dia. Rasulullah Rasulullah Muhammad Rasulullah. Hujud. Aslimu keluar. Astagfirullah. Kamu jenis ini kuntilanak ya. Dia suka ganggu rumah tangga orang. Jangan suka ganggu. Kamu udah lama. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu yang bikin
Rumah tangga sebelumnya juga seperti itu ya. Terus sakit pun sama. Sakit ada nggak campur tangan kamu nih pada almarhumah? Jangan bohong kamu, jangan fitnah. Kamu bilang kamu disuruh orang untuk nyakitin. Jangan suka fitnah kamu, bangsa jin. Ya apapun itu, apa yang kamu sampaikan ini, saya nggak akan percaya. Kamu udah mengganggu, kamu udah menyakitin. Nggak selayaknya kamu seperti itu. Lebih baik kamu gak usah ganggu-ganggu lagi rumah tangga mereka. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Astaghfirullahalazim. 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 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله 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 Allah 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 Tarik nafas, tahan, zikir dalam hati Allah, 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 lepas pelan-pelan. Relax, tarik nafas lagi, tahan, zikir dalam hati Allah, 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 lepas pelan-pelan. Sekali lagi tarik nafas, tahan, zikir dalam hati Allah, 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 lepas pelan-pelan. Tarik nafas yang dalam, dihembuskan. Allah Akbar. Lagi, tarik nafas, hembuskan. Allah. Sekali lagi, hembuskan. Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini sebenarnya santet tidak aktif. Kan jadi jenis santet itu ada yang aktif, ada yang enggak.
ini di zamannya sangat ini aktif banget, kuat banget, makanya bikin rumah tangga berantem. Bapak kayaknya mas pulang, jawabannya masih sama yang lama nih. Terus juga kayak baunya tuh kayaknya ada aja gitu, kesel aja gitu, kayaknya jenuh aja gitu, kayak badan tuh kayaknya nggak enak terus. Sampai sekarang sih Pak, kalau untuk itu Ya. mah dia tuh gampang demam gitu. Iya. Tiba-tiba suka kayak pilek gitu. Iya, Tiba-tiba padahal iya nggak enak. benar. Di rumah aja misalnya, tiba-tiba kok pilek gitu kan. Gitu. Kayaknya Bersin. nggak enak gitu. Itu dia jadi dari efek-efek itu dia. Insya Allah alhamdulillah kita udah tarik. Itu biasanya ibu sering pusing ya. Banget Pak, saya setiap hari minum bodrek Pak. Oh. Tapi untuk sesak juga kan suami kan sering larang ngopi. Itu karena ngopi kali kata dia gitu. Sama. Jadi saya Tapi nggak, dampak ke anak-anak enggak sih Pak? Alhamdulillah ke anak sih. anak-anak kan 3, Ini dari ini kan saya nikah sama ini dia bawah 1 aku. saya punya anak gua dari almarhum laki semuanya gitu. Takutnya ngefek ke anak-anak. Ini dari ibu sama bapak nih. Oh ini dari almarhum. Iya. Oh dari ibu sama bapak belum. Belum. Kemarin Kemarin keguguran. keguguran Pak. Ya, sama mudah-mudahan dengan syariat ini, wasilah ini, mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan dalam rumah tangga, jauhkan dari gangguan-gangguan yang negatif. Karena dari jin ini termasuk kuat. Dia juga punya anak buahnya dia. Jadi kemarin bikin yang di aku rumah. hamil juga efek dari dia juga. Insya Allah dari dia juga. Jadi dia yang bikin, Perut aku sakitnya luar biasa ya, Pak. dia bikin tuh di Iya, Ya, ini enggak. dirawat dioperasi Pak. Oh, Dioperasi. 2 kali dirawat aku. jadi diacak-acak. Kalau kita mah telur mau dadar telur diacak-acak. Iya itu melebihi ngelahirin Pak sakitnya. Ya. Ya Allah. Sosok ini emang jahat banget. Kalau kita lepasin, dia akan beres. Dia akan selalu, Jadi baiknya harus gimana? tak apa-apa. Sosok ini akan saya masukin ke dalam botol, nanti saya buang. Biar nggak ganggu lagi rumah tangga. Kami sendiri harus gimana? Nanti insya Allah gini, dengan terapinya nanti kalau misalkan bisa, mudah-mudahan bisa ini ya dijalanin lah gitu ya. Insya Allah nanti setiap hari ya, kalau misalkan sanggup ataupun kuat, telur ayam kampung, ya, telur ayam kampung kuningnya aja, campur madu. Ya ini buat kesehatan. Ini lebih kita ngomong kesehatan dan netralisir. Ya, telur ayam kampung satu aja, kasih madu tapi madu yang asli. Jangan madu-madu yang Udah kemasan. saset atau apa, jangan. Soalnya benar-benar beli di yang original lah. Itu dicampur, itu kalau mau tidur diminumin. Nah, itu untuk kembali lagi stamina lagi. Insya Allah untuk nguatin dinding rahim lagi. Insya Allah mudah-mudahan Allah kasih keturunan. Karena memang dibikinnya luar biasa ini sosok. Padahal udah nggak ada yang nyuruhnya juga udah nggak. Udah lupa lah Udah gitu. lupa lah. Sosok ini karena memang dulunya si pelaku ini ibarat kata ngebayar bukunya ini mahal, dan ritualnya biasanya kalau kayak gini-gini nih ayam cemani yang hitam semua. Kayak gitu saya nggak pernah ada masalah. Karena gimana ya, Dari ucapan mungkin ayah yang bikin dia nyakitin bisa dia. ada juga ada kesel sama orang tua anaknya lah, ya kan. Misalnya ayah lagi ada masalah dengan orang, bikin lah dia nggak kena diamnya ke anaknya kayak gitu, itu bisa saja. Jadi emang ya alhamdulillah ini udah kita lepas dari negatifnya dalam tubuh ibu bapak, juga udah kita lepas. Insya Allah udah berangsur-angsur membaik. Nanti untuk rumah saya kasih garam buat disebarin. Nanti garam ini bapak sebarin dari dapur keluar sambil bagian selarat. Tapi syaratnya jangan nengok, jadi mundur tapi jangan nengok. Malam apa siang Pak? Saat ini juga nanti pas pulang langsung sebarin, jangan disapu, besoknya sorenya aja. Besok sore baru disapu. Jadi bacain salawat. Kalau mau nunduk, mau nengok ke belakang, nengoknya ke bawah, jangan nengoknya ke belakang. Khawatir nanti melihat yang enggak Mundur gitu. mundur.
Jadi dari dapur ngomong selama terus aja. Sebarin kamar sampai depan terasnya. Habis sudah depan, Pinggir-pinggirnya bagaimana? pinggirnya boleh atau disabor aja nggak apa-apa. Oh digini aja, tapi Sabar mundur. aja, tapi mundur. Saat depan pagar, aku mau kiblat. Kamar juga kali. Kamar juga, sama semua serumah itu. Setelah saya udah sampai depan pagar, bapak madep kiblat, doa ya Allah ya Rabb, jauhkanlah rumahku dari gangguan orang jahat dan gangguan dari jin-jin fasik. Kita sama Allah, biar Allah lindungi rumah bapak. Insya Allah seperti itu. Dan ini memang berjalan mungkin udah 3-4 tahun. Udah benar-benar Iya. sudah lama. Inian almarhum aja ya. Almarhum udah berapa kan? Udah 3 tahun. 3 tahun lebih. 2001 bulan Juli. 2021. Iya. 2021 bulan Juli meninggal. Ya, ini benar-benar ya bisa dibilang jahat semua. Tapi ya nggak apa-apa, itu anggaplah ujian hidup. Ya, benar. Kita nggak pernah. Kita mikirnya positif aja, ini ujian rumah tangga kita. Ya, Kalau saya mikirnya masalah gitu ekonomi, Betul, bagus. Benar Pak saya. iya positif thinking, nggak Kan pernah ada mikir ke sana. tahap-tahapnya tuh. Ini diuji 2 tahun ini diuji, 1 Ya. tahun ini diuji. Saya mikirnya Mikirnya gitu ke situ aja, aja, Pak. Pak. Bener saya. Nggak hal-hal yang gini-gini saya. Betul. Karena kita berpikirnya logika lah ya, Iya. ibaratnya dalam rumah tangga biasa kan dia pasti ada. Iya. Kalau yang naturalnya ataupun yang ilmu, yang secara jalan biasa gitu, masalah itu nggak akan sampai membuat sakit, terus juga nggak sampai bikin alat-alat di rumah itu gampang rusak ataupun dia lebih nggak masuk di logika lah. Kalau Iya berantem sering ya banget, biasa aja. sering banget itu elektronik rusak. Apa contohnya? Kipas sering. Kipas itu nggak cuma 1-2. Kulkas aja berapa TV. kali rusak ya? Nah, Oh, TV kita punya 2 TV rusak. mesin cuci, Mesin cuci, motor ya ay. motor Dalam nabrak 1 minggu oh, nabrak, ban anak pecah. tuh. kayak gitu. Jadi dibikinnya seperti itu. Pokoknya Untungnya alhamdulillah anak kita nggak apa-apa. sempet ini kan? Iya. Nabrak angkot anak. Oh, Tapi alhamdulillahnya anak saya nggak apa-apa Iya. gitu. ya Allah. Yang penting kan Motornya anak Pak Yang ya. penting mah anak. Karena akan ada pencobaan kayak gitu. Iya. Kalau belum Saya mikirnya kan gitu. Iya. harinya kan gitu. Ada yang memang perjanjiannya mereka tuh ada yang memang 7 turunan harus gitu. Ada yang kayak gitu. Makanya harus diputus. Kalau enggak alam terus. Karena jin seperti ini biasanya patuh sama dukun itu bahwa kamu selesaiin sampai tugas terakhir. Keren aja. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini nggak akan balik lagi mengganggu. Dan di rumah juga dibersihkan nanti dengan karang. Insya Allah. Pak, jadi dari dapur kita mundur. Ya, Ke dari kamar dapur semua. mundur sampai ke depan teras pagar teras juga mundur itu. mundur juga Sampai sampai keluar depan pagar. keluar habis baca doa Hadap ke kiblat. kiblat. Yang penting syaratnya jangan nengok. Kita nggak apa-apa khawatir ada sosok yang terlihat jadi nggak konsen jadinya. Kami baca selawat ya di sini barunya. Bismillah baca selawat. Ini baca Jadi minum. Baca ya. bismillah. Bismillah baca selawat. Baca Baca ini bismillah paling tangan. kecil ya. Iya dari almarhum. Kalau dia pas mau lebaran aja Pak, panasnya. Oh panas. Badannya. Setiap, setiap habis sebelum. Sebelum Kalau lebaran. nggak sebelum habis ya. Iya pokoknya. Momennya momen lebaran aja pokoknya. Oh Pasti sakit. si ini. Iya. Emang lahirnya bulan apa? Bulan September. Harusnya si angin sih sama. Takutnya kena efek-efek juga.
kalau misalkan kurangnya masih ada nih, nggak apa-apa, nanti buat campuran ngepel bisa. Ya, buat campuran ngepel bisa. Yang penting rutinin tuh. Kalau ngepel yang bagus itu kita dari luar ke dalam apa dari dalam keluar sih? Kalau nyapu itu dari dalam keluar, kalau ngepel itu dari luar ke dalam. Jadi untuk menyambut tamu itu kan dari depan dulu sampai ke dalam baru. Kayak gitu. Jadi dibalik aja, nyapu itu dari dalam keluar, ngebersihinnya negatif. Kalau ngebersihin dari depan ke dalam, lebih bagusnya gitu. Insya Allah untuk tadi syariat tadi, madu sama telur ayam kampung, kalau syukur-syukur bisa seminggu, kalau nggak dapat maksimal 3 hari lah, berturut-turut itu. Mau tidurnya aja, insya Allah dicari. Kadang-kadang buat syariat itu susah, nggak ketemu. Iya. Jangan dijeda aja, jadi 3 hari berturut-turut atau seminggu berturut-turut, akan ada aja. Ada yang memang waktu itu saya ngariatin yang orang Cibanteng, cari pohon talas warna hitam, talas batangnya hitam dan hitam. Malam-malam itu dicari nggak ada, harus malam itu juga nggak ketemu dia. Akhirnya dia cari sampai kampung sebelah, katanya dapat lah. Yang anehnya besok paginya ngeliat depan rumah tuh ada, katanya. Malam itu saya ngeliat nggak ada, katanya. Pas pagi saya ada. Ini buat syariat tuh macam-macam lah. Kalau kita harus hari ini apa gimana? Kalau dapat hari ini nggak apa-apa. Kalau memang nggak dapat besok juga nggak apa-apa. Sama Berturut-turut tuh. berturut. Minimal 3 hari. Minimal 3 hari. Kalau bisa seminggu. Kalau bisa seminggu. Insya Allah. Mau tidur ya? Mau tidur aja. Itu buat netralisir, juga buat stamina juga. Biar ini kan dia merusak di dalam ini, dia itu yang bikin sakit, yang bikin nggak enak. Terus yang terakhir, jangan tidur kakinya madep kiblat. Coba nanti dicek. Enggak sih, Kita kita tidur, tidur kepalanya malah madep kiblat. Nah itu aman. Jangan madep kiblat. Tadinya kita sebelum kan kita tadi di kamar sebelah, kamar belakang. Kita malah terbalik ya. Iya benar. Nah sekarang kita pindah kamar yang depan. Saya bilang ayah madep kiblat aja. Akhirnya kita madep kiblat sekarang. Ya, Kalau udah diubah. Karena kalau kita tidur kakinya madep kiblat, pasti bangun tidur nggak enak badan. Kiblat itu kan magnet yang paling kuat itu di bumi ini. Jadi kalau kita madep kiblat itu anak kita tuh kesedot. Bayi aja kalau posisinya kakinya kiblat pasti nangis terus. Ada orang Puri di sini waktu itu juga. Bayinya sampai udah ke dokter nggak ada apa-apa. Rasanya bayinya tidurnya gimana? Madep kiblat ya. Coba diputar sama itu, insya Allah ya. Putar, tidur pulas, terus sehari 2 hari, ternyata memang itu akibat itu Ada pengaruhnya. pengaruh. Makanya kalau kita tidur menurut kiblat udah pasti dari bangun nggak enak, mimpinya juga kurang bagus, kayak gitu pasti. Insya Allah malam ini juga harus disebarin, nggak usah takut, nggak ada apa-apa. Sosok ini biarin, kita akan buang aja yang jauh. Karena harusnya udah nggak berlaku, tapi karena memang perjanjian dulunya ini kuat, kental, ya terus melaksanakan. Ada juga jin yang pernah datang ke sini orang berobat. Jadi sampai ngeluh, kalau bisa jangan saya dibawa balik lagi ke dukun saya, pasti saya akan dibunuh. Jadi malah dia juga nggak mau. Dukun itu kan gini, nggak pengetahuan yang dia sedikit cerita. Dukun itu akan nyari jin-jin yang ada sekitar. Kalau memang dukun itu biasa ya, ilmunya masih belum ini, pasti nyari jin sekitar yang disuruh atau dikasih makan, kamu ngerjain. Ada yang memang dia ritualnya di gunung, di bawah, dapatlah jin-jin yang kuat untuk ngirim. Nah ini yang terlihat jinnya kuat sekali. Ini biasanya keberadaan dia di gunung, goa, bukan untuk yang di komplek ataupun di bawah pohon bambu, itu lebih ke gunung atau di goa-goa. Jadi jenisnya dia nyamarnya ini perempuan biasa, karena ini kayak almarhum. Aslinya itu ini sosoknya serem, kayak Wewe Gombel. Jadi menyerupai
menyerupai almarhum. menyerupai almarhum. Kayak bego. Tapi kalau yang saya lihat biasa sih Pak, rambut panjang, baju Dia putih. menyerupai seperti itu. Jadi seolah-olah kayak ini Anak saya aja pernah ngeliat, anak saya yang perempuan. aslinya seperti itu bego-begonya. Kalau dia menyerupai ya itu kayak wanita cantik biasa, rambut panjang, Iya. wajahnya juga ya inilah gitu, bersih kayak gitu. Aslinya Ini lagi. Iya. ada sosoknya masih di sini. Nanti kalau pulang dia nggak akan ikut. Ya, ya. Karena pernah ada Pak, anaknya security Pak Salim yang blok 8 itu. Oh, Dia itu kan sering ke ini aja ya, yang kembar itu. oh, Nah, kesurupan aja. Tiba-tiba dia ke rumah dengan ininya kan dia mau kemana Ayo keluarin WA. Kan namanya AA dipanggilnya. oh, Duduk di samping saya, terus Mamsan, Acan, ya udah ke rumah aja. Dia gini aja nih. Emang nggak naon itu itu tuh tulis teh. Waktu belum saya nikah sama ini belum. oh. Saya sih aja. Mana gelis terus dikasih makan dia pingsan. Si A itu. Saya panggil kan orang tuanya Pak Salim itu security blok bilang, Pak, anaknya ada di sini. Oh, maaf Pak. Entah tuh pernah nonton. Udah biasa gitu kan dia kalau di masjid pingsan gitu. Tiba-tiba ke rumah saya itu, hotel. Enak di rumah Aden. Gitu ya, awal nulis terus. Tapi anehnya yang punya rumah sendiri nggak pernah ngeliat. Ya. Yang Ya. ngeliat aku sama anakku doang. Itu intensitasnya sering ya. Dia untuk sekelebat, wujudin. Aku juga nggak tahu aku punya bisa apa gimana. Emang aku suka sering ngeliat kayak gitu-gitu lah Pak. Memang bisa. Anakku juga katanya juga punya kelebihan. Cuma karena kecilnya aku tutup Pak, karena dia histeris kalau ngeliat yang kayak gitu. Aku tutup, minta sama orang yang bisa lah. Karena takutnya ganggu psikologi dia. Akhirnya ditutup. Katanya nanti bisa lah dia ngeliat lagi sendirinya. Ya. Jadi masih ada memang keturunan dari orang yang bisa itu juga. Jadi dari wujudnya dulu tuh pernah ada orang yang Iya, pernah juga. dari bapak sih. Iya. Bapak ngakuin itu. Tapi kan kalau yang kadang kalau kita lagi datang takutnya ya, tetap aja ngerasa keganggu gitu. Memang kayak gitu harus ada bimbingan. Aku udah nanya, aku harus gimana nih, ya kan? Karena aku juga nggak bisa kosong begini. Gitu. Tapi katanya nggak usah lah, nggak perlu. Kalau perempuan mah nggak perlu katanya. Memang kembali lagi ya, spiritual itu nggak semuanya dikasih, nggak semuanya bisa untuk mengemban, karena nggak pasti repot. Akan kesana nggak? Kalau kita ngomong sama yang nggak percaya kan kita susah ya Pak. Betul. Karena aku sering ngeliat, sering banget. Bahkan depan rumah aja aku sering ngeliat. Ya, aktivitas mereka Iya. yang lewat. Tapi biasa sih kalau lagi datang biasa aja, udah biasa. Masa. Ya, insyaallah mudah-mudahan berjalannya waktu, Allah berikan kebahagiaan, menghilangkan segala penyakit, Allah jauhkan dari orang-orang jahat, jin fasik, dan dari orang-orang yang ingin mencelakai ke depannya. Dan malam ini bisa langsung disebarin. Habisin tuh dek. Ntar nih anjingnya. Alhamdulillah. Dia ditinggal umur 1,5 tahun. Masih inget sih. Masih inget. Udah tahu mamahnya, udah ngerti. Nah, takut ganggu istirahatnya. Iya. Bapak. Mau ke ini Oh, tapi iya. Mas saya Maaf ya, ngeganggu. nggak apa-apa, alhamdulillah. Iya. Malam ini juga insya Allah mudah-mudahan bisa kesebar. Oh, Ustaz sekarang umur berapa nih? 5 tahun lebih. Udah Ustaz maaf nih ada sedikit ini.